Halo teman-teman, kita tahu, mungkin beberapa dari kalian setelah melihat judul video ini akan berpikiran kalau enggak kok, saya menggunakan Safari atau Opera atau Internet Explorer dan browser lainnya juga pilihan yang bagus kok. Tapi yang kami maksud bukan itu. Tahukah kamu, di awal 2021, Chrome mendominasi hampir 70% dari pasar pengguna web browser desktop dari seluruh dunia. Wow ya. Dan tidak seperti beberapa industri lain, di mana kamu mungkin hanya memiliki beberapa pilihan seperti CPU atau GPU. Saya yakin mengunduh browser yang kamu ingin gunakan adalah hal yang lebih sepele ya. Jadi kalau begitu, kenapa masih banyak dari kita yang menggunakan Chrome? Padahal Chrome sendiri biasanya belum diinstal langsung loh ketika kita membeli PC, laptop, atau menginstal Windows. Nah, untuk menjawabnya, kita coba bahas terlebih dahulu dari sejarahnya Chrome ya. Pada tahun 2008, ketika Chrome pertama kali dipublikasikan, Internet Explorer masih menguasai web browsing application yang paling banyak digunakan kebanyakan orang. Kenapa? Karena sebagian besar udah terinstall sebagai browser default untuk sistem Windows. Tapi sayangnya, Internet Explorer dulu juga terkenal karena rawan sekali dengan kesalahan atau sistem error dan seringkali mengalami kendala crash. Teman-teman sering ngerasain nggak tuh? Nah, Firefox, alternatif browser open source lainnya pun mendapatkan popularitas karena Firefox sendiri lebih stabil dibandingkan browser Internet Explorer. Memang, kedua browser ini sudah ada terlebih dahulu, tetapi kedua browser ini dibangun untuk model internet yang lebih statik atau istilahnya lebih tetap atau yang tidak berkembang, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Google menyadari bahwa pembangunan web pada saat itu sedang lebih banyak menuju ke situs-situs yang sifatnya mirip seperti program yang diintegrasikan ke web browser kamu. Contohnya Google Maps atau Dropbox. Dan apabila sistem web browser tidak mendukung konten semacam ini secara terintegrasi, akhirnya menyebabkan lagging pada browser yang kamu pakai. Jadi, Chrome dibangun dari awal untuk konten-konten seperti demikian, sebagai salah satu fokus dan beberapa teknis untuk user interface-nya yang membuat Chrome sebagai aplikasi browsing yang akan berjalan dengan baik ke depannya. Salah satunya adalah fitur yang disebut dengan sandboxing, di mana setiap tab Chrome akan menjalankan prosesnya sendiri-sendiri. Jadi, jika satu tab rusak, kemungkinan besar tab lainnya tidak akan terpengaruh. Ini berbeda ya dengan browser pada umumnya yang menjalankan setiap window atau tab dalam satu proses yang sama. Jika satu tab atau Windows error, seringkali membuat keseluruhan browser juga error. Hal ini pasti sering kamu jumpai ya kalau kamu menggunakan browser lama seperti Internet Explorer pada zaman dulu. Meskipun hal ini juga merupakan alasan kenapa Chrome terkenal sebagai aplikasi web browsing yang memakan memori. Tapi sebenarnya hal ini secara bersamaan membuat browser Chrome menjadi lebih stabil kok. Dan Chrome juga pada umumnya berjalan lebih cepat. Yang berarti apabila kita lihat dari sudut pandang teknis, Chrome sudah cukup di depan dibandingkan kompetitornya. Nice! Tetapi, yang benar-benar membuat popularitasnya melonjak adalah kenyataan bahwa filosofi Chrome, yaitu untuk mendukung standar web open source yang mulai menjadi populer di kalangan pengembang atau developer. Faktanya, source code Chrome dibuat sebagai open source sejak awal, yang disebut sebagai bagian dari Project Chromium, sebutan dari Google. Hal ini mempermudah pengembang atau developer untuk memahami cara kerja browser ini, dan cara memprogram aplikasi web yang nantinya dapat bekerja dengan baik dengan Chrome. Kombinasi dengan Chrome dapat lebih stabil dan memiliki dukungan yang lebih baik untuk web yang berkembang dengan cepat. Belum lagi, Chrome memiliki nama merek Google di belakangnya, dan dukungan untuk ekstensi browser yang berguna dibanding toolbar menjadikannya cepat mendapatkan pengguna. Aplikasi browser Chrome mendapat sekitar 10% pengguna dari seluruh dunia pada sekitar pertengahan 2010. Tetapi, pada awal 2015,
Chrome sudah memiliki lebih banyak pengguna dibanding browser lainnya. Google bekerja dengan filosofi untuk menjaga user interface yang simple dan berfungsi baik dengan sebagian besar standar website, sambil memperluas integritas dari layanan milik Google itu sendiri. Tapi Google sendiri pun bukan berarti merupakan web browsing yang paling mutakhir. Google pun masih memiliki beberapa permasalahan, seperti contohnya masalah privasi, dan Google pun masih belum menemukan cara terbaik untuk mencegah permasalahan dari monopoli memori atau RAM yang berlebihan. Tapi pastinya, sampai saat ini tim development Google giat mencari jalan solusi terbaik untuk kedua masalah ini. Dan Chrome dirancang untuk mengakomodir kebutuhan orang banyak dan terus diupdate agar pengalaman menggunakannya dapat lebih baik lagi ke depannya. Hal ini mencegah pengguna berpikiran untuk beralih ke aplikasi browser lain. Hebatnya, Microsoft Edge yang sekarang adalah penerus dari Internet Explorer pun telah beralih loh ke program yang berbasis Chromium. Artinya memang Google dari awal sudah lebih tepat sasaran dalam planning dan pengembangannya ya. Jadi sepertinya dominasi Chrome tidak akan berakhir dalam waktu dekat, kecuali Elon Musk tiba-tiba meluncurkan browser lain yang mungkin saja namanya Platinum atau Golden atau lainnya. Saya tidak tahu, karena Tesla pun sekarang menjadi salah satu developer yang tidak dapat kita pandang sebelah mata. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Apabila kalian suka konten video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe. Terus support kami dengan memberikan like dan share ke teman-teman kalian. Juga komen karena kami pun ingin mendengar pendapat-pendapat kalian nih. Terima kasih, Papa Potato. See you on the next video.